Institute. Balik lagi bersama saya, salah satu staf Amanah Institute, Fira Rahmawati di sini. Saya adalah social media strategis dari Amanah Institute. Kali ini seperti biasa kita akan melakukan mulai bersuara atau IG Live. Ini adalah IG Live pertama di tahun 2021, tapi kali ini kita IG Live-nya sangat spesial. Kita bakal IG Live dengan azan. Bentar ya. Kita bakal IG Live dengan masa lalu kita, enggak ada yang jadi, dengan seseorang. Sekarang kan kalau sekarang itu tanggal 8 Januari, so kita bakal IG Live bersama seseorang yang berada di tanggal 7 Januari. Itu gimana ceritanya, apakah mesin waktu berhasil ditemukan atau seperti apa? Jadi tanpa babi bu, aku akan memperkenalkan dulu sedikit profil dari narasumber masa lalu kita. Namanya adalah Henda Harmantia Dewi. Beliau sekarang merupakan Foreign Language Teaching Assistant di University of Hawaii di Manoa. That's why, karena sekarang di Hawaii itu beda satu hari. Terus udah gitu beliau juga sebelum ke University of Hawaii at Manoa melalui program Fulbright, beliau adalah seorang English teacher di English First. Kemudian beliau mendapatkan gelar sarjana di English Education Department di Universitas Siliwangi Tasikmalaya dengan IPK yang bikin sebel semua manusia, 3,93. Ini makannya apa? Tiap hari makan seblak. Terus beliau juga lulusan dari SMA 8 Tasikmalaya. Apakah SMA 8 Tasikmalaya sama dengan SMA 8 Jakarta? Let's see. Kemudian beliau pernah menjadi English tutor di Smart Institute dan juga di Haidar Bimbel. Jadi gimana sih pengalaman seorang Henda, warga asli Tasikmalaya, bisa sampai ke Hawaii, Manoa? Kita langsung aja ya, tunggu sebentar. Hendanya udah ada belum ya? Aku boleh minta bantuan nggak? Tangan aku jauh. Oke. Udah langsung berubah gitu ya kalau udah ketemu. Kok tadi agak jaga image. Oke, kita sambil nunggu Henda. Lagi connectin. Hai Henda. Halo Henda. Ini karena kamu di Hawaii, aku nyapanya how are you apa kumaha damang nih? Kumaha damang. Soalnya nggak ada yang pernah nanya gitu belakangan ini. Atau mungkin karena Henda ada di Hawaii, jadi aku nanya kumaha damang. Alhamdulillah saya. Alhamdulillah saya pangestu. Kesel. Aku kesel sama diriku sendiri, maaf. Oke, ngomong-ngomong, aku itu bukan lulusan dari SMA 8. SMA 8 itu tempat internship aku waktu kuliah. Iya. Oke. Aku salah. Oke. Terus apa? Jadi aku itu lulusan SMP, SMA plus pesantren Amanah Muhammadiyah Tasikmalaya, santri ini ya. Gila, anak Muhammadiyah nih gengs, anaknya Ahmad Dahlan nih sob bray. Bisa nyangkut di Hawaii nih. Kok bisa sih Hen? Sedikit cerita dong Hen. Kenapa lo bisa sampai ada di sana? Lo lagi jualan benih lobster atau gimana? Pengennya sih gitu, ikutan bisnis biar pulang-pulang kan bisa bangun rumah ya. Cuman sebetulnya ini lucu banget sih. Gak pernah, aku tuh orangnya anti pantai. Kalau misalnya ada acara keluarga ngajakin ke pantai, mending gak ikut deh, udah di rumah aja masak Indomie gitu ya. Terus tiba-tiba ditempatkan di Hawaii, ditugaskan di Hawaii. Itu kayak bangun tidur kan waktu itu, terus ngelihat teman-teman udah dapat universitas masing-masing. Yang pertama kali aku lihat itu, lah siapa yang mau di Hawaii gitu kan, udah feeling gak enak. Ternyata ngecek email, selamat, Anda ditempatkan di UH Manoa. Oh my lord, kenapa dapat Hawaii? Cuman kan kenapa aku gak suka pantai? Pertama gak bisa renang. Sayang banget. Iya, dan yang kedua karena udara pantai itu panas, lembab, bikin keringetan gitu kan. Nah, tapi pas sampai Hawaii, ternyata udaranya sejuk banget. Serius banget pantai gitu ya? Iya. Dikelilingin laut. Karena kan di mainland sekarang lagi musim dingin. Jadi katakanlah Hawaii sedang musim dinginnya Hawaii gitu kurang lebih. Oke. Oh, jadi ini benar ya di Hawaii ya? Ini bukan kayak temboknya tuh kayak tembok tukang bakso laksana, Hen?
Oke, jadi udah sempet pengen cari-cari buat background gitu. Cuman kayak belum sempet aja ya. Jadi ya nggak bisa pakai apa ya virtual background juga. Jadi teman-teman di luar sudah gelap ya, jadi tidak bisa menunjukkan apa-apa. So Gak ya, ada this is bedanya ya. background. Gelap di Hawaii sama gelap di Jakarta ya sama ya teman-teman ya. Sama. Oke, terus tadi sedikit cerita dong, Han, lo kok bisa nyasar ke Hawaii? Maksudnya kayak lo ngikutin apa? Lo dibawa koper sama Bapak Menteri yang ketangkep itu, terus ditinggalin di Hawaii atau gimana? Iya, itu juga kaget sih. Jadi pas nyampe Hawaii, karantina 2 minggu, terus lagi makan malam, tiba-tiba heboh. Menteri A ditangkap di Indonesia gitu, baru pulang dari Hawaii. Jadi kayak aku ke Hawaii, beliau ke Indonesia, terus ditangkap gitu kayak, oh lucu aja ya, kita kok bisa Hawaii. Lalu kesan pertama ketika sampai itu menteri ditangkap gara-gara apalah korupsi dan segala macam gitu. Jadi ya merasa tapi gitu. tapi gimana sih kayak di sana tuh maksudnya sekalinya lo bukan ketemu sih maksudnya ya berpas-pasan dengan salah satu tokoh politisi Indonesia yang cukup terkenal, taunya dia ketangkep KPK. Desas-desus di sana kayak gimana? Gila ya, misalnya baru aja kemarin ketemu, sekarang udah masuk UI atau apa gitu. Boleh Henda. Boleh nanti teman-teman ini penonton yang nonton ini cuman di IG Live Amonat Institute terjadi apa yang terjadi di Hawaii, stay in Hawaii. Iya, that's true. Oke, jadi sebetulnya waktu itu karena kebetulan ada makan malam sama supervisor dan sama orang-orang Indonesia di sana. Jadi kayak langsung tuh meja makan itu penuh dengan obrolan, terus kayak aku nyimak aja kan, karena mencoba mencerna ngomongin apa sih gitu, karena belum ngikutin berita, baru nyampe banget. Nah terus ya responnya sejujurnya ada 2 respon ya, positif dan negatif. Negatifnya itu ya karena beliau itu apa ya datang ke Hawaii secara apa ya tiba-tiba gitu. Jadi sebelumnya itu tidak ada rencana jauh-jauh hari, dan beliau ingin mendadak datang ke Hawaii dengan aturan Hawaii yang cukup ketat, karantina segala macam. Namun beliau ingin pokoknya usahakan segala cara, sebutkan saja Menteri A akan datang ke Hawaii. Ya. Jadi ya semacam terlalu ini loh, gue tuh menteri gitu ya, semacam terlalu seperti itu. Jadi respon masyarakat Indonesia di Hawaii-nya juga agak kurang baik, karena kan ya Indonesia, Hawaii punya aturan sendiri lagi gitu. Jangan mentang-mentang menteri bisa enaknya, semacam itulah kurang lebih. Oke, spill the tea. Iya, tapi positifnya ya warga Indonesia kayak bangga lah dengan pemerintah kita yang berhasil gitu ya menangkap langsung di bandara lagi gitu dengan jam Rolex dan segala macamnya. Henda udah beli jam Rolex belum? Alhamdulillah ini masih apa ini Casio. Casio apa kasihan? Kasihan ya. Kasihan ya kayaknya. Oke, nanti deh aku beliin Relox. Kawinnya Rolex. Boleh ya. Terus sebelum kita masuk lagi ke main question, ada pertanyaan juga nih spesial karena baru aja kejadian kemarin di Capitol Hills. Walaupun itu agak jauh ya di DC ya dari Hawaii, tapi misalnya dari sudut pandang Henda, dari seseorang non-American yang sedang stay di Amerika, itu kayak gimana sih kondisi sebenarnya di Amerika saat ini? Mungkin khususnya di Hawaii ya. Oke, disclaimer dulu. Jadi sebetulnya ketika sampai di Hawaii itu tidak merasa di Amerika. Jadi lebih kayak di Jepang atau di Korea mungkinnya, meskipun belum pernah ke Korea, cuman kayak mirip di Jepang gitu. Dan kebanyakan orang Asia juga, karena di sini itu orang etnisnya itu sangat beragam gitu. Jadi emang nggak kerasa di Amerika. Dan ketika ada kasus di Capitol Hill itu, sebetulnya supervisor itu sudah mewanti-wanti dari awal. Karena kan ada winter break kemarin itu ketika Natal sampai tahun baru itu sekitar 2 minggu, cukup lama. Teman-teman itu pada ke New York untuk liburan. Sedangkan aku kan aku di Hawaii itu harus terbangnya jauh, belum lagi
persyaratan untuk bisa balik lagi biar nggak karantina itu cukup ribet di sini. Jadi kayak, aduh mendingan enggak deh gitu. Apalagi di mainland COVID lagi parah-parahnya gitu lah. Dan supervisor juga tidak mengizinkan. Jadi ya perlu approval juga kan. Nah, akhirnya supervisor ngirim email ke advisor atau jadi aku kan dibiayai oleh IIE. Nah, di IIE itu aku punya advisor. Nah, akhirnya nge-email ke advisor aku bilang, saya khawatir dengan FLTA Indonesia, apalagi yang berhijab. Karena ditakutkan nanti akan ada kekacauan di DC ketika pengesahan Biden sebagai pemenang pemilu. Presiden. Ya. Oke. Dan ternyata memang betul kejadian. Ketika saya ke rumah supervisor saya, itu hari di mana adanya chaos atau kericuhan di Capitol Hill. Jadi kayak memang terbukti dan ya ricuh sekali gitu di sana. Cuman sejauh ini tidak ada FLTA Indonesia yang ada di DC gitu. Jadi semuanya alhamdulillah. Gak ada yang ya. Tapi kalau di Hawaii sendiri gimana sih terhadap sosok Trump? Walaupun di Hawaii kalau nggak salah menangnya Biden ya? Iya, betul. Jadi tadi banget aku nonton berita, sebetulnya ada juga protester atau unjuk rasa, ya semacam demo gitu, atau ya orang-orang yang protes untuk kedua belah pihak. Jadi ada yang mendukung Trump, ada juga yang mendukung Biden, tapi keduanya itu berlangsung secara damai, tidak sampai merusak properti publik gitu. Jadi memang ya mereka punya hak kan untuk protes, dan mereka protes dengan baik-baik gitu. Nggak kayak di mainland. Oh, nggak ada yang merusak halte? Nggak ada. Ngebakar-bakar, nginjek taman, rumput-rumputan? Nggak ada juga. Hati paling juga. Ada ibu-ibu yang lewat marah-marah? Nggak ada. Aduh. Sendal ketinggalan? Tukang gorengan nggak ada? Nggak ada. Abang Starling? Nggak ada. Yang belok kanan emak-emak itu ya, belok kanan sen ke kiri nggak ada di Hawaii. Kurang diverse berarti Hawaii. Iya benar. Mereka bakal kabur kalau ke Indonesia ya. Langsung itu kayaknya kena semua masuk polisi Hawaii cuman gara-gara ngelanggar peraturan. Oke. Terus Henda di Hawaii udah berapa lama, Hen? 2 bulan. Harusnya datang ke sini Agustus, tapi close border jadi nggak bisa masuk. Jadi baru bisa masuk November tanggal 21 ketika bapak itu ditangkap. Bapak yang itu yang tadi spill the tea, pokoknya buat teman-teman yang ketinggalan acara ini tadi di awal-awal Henda menceritakan sesuatu kejadian yang terjadi dengan Bapak Menteri itu yang nggak akan kita ulang lagi manapun. Iya. Cuman di sini. Oke. Nah, untuk ngebuktiin nih, walaupun lo udah 2 bulan di Hawaii, aku pengen tahu nih, kita bakal ngadain quick question kayak one gotta go. Lo pilih mana? First one, Hen. Tasik atau Manoa, Hen? Manoa. Oh my God. Parah sih, 2 bulan. Oke, nanti kita tanya kenapa ya. Oke, Manoa. Bubur diaduk apa enggak? Enggak. Oh, enggak. Oke. Bahasa Sunda atau bahasa Indonesia? Bahasa Sunda. Waduh, gokil nih. Mie goreng atau mie kuah? Mie goreng. Oke. Unsil atau University of Hawaii? Oh, susah. Tadi udah jawab Manoa, Unsil deh. Takutnya diakui orang Indonesia nanti. Oke. Jeffrey Nicole atau Adipati Dolken? Adipati deh. Adipati, oke. Nah, ini aku kemarin googling banget nyari makanan khas Hawaii. Pipi kaula atau seblak level 10? Seblak. Oke. Nari jaipong atau nari hula-hula? Kayak belum pernah sih. KS jaipong itu susah. Kalau kayaknya hula-hula lebih gampang kayaknya. Oke. Gue kira lu mau fusion dance, jadi kayak ngedance jaipong tapi pakai batok kelapanya, hula-hula, BH batok kelapa. Pakai lei juga, pakai flower. Pakai lei. Tapi lu tangan lu gini. Last one. Pakai selendang. Joe Biden atau Barack Obama? Barack. Oke, siap. Karena Barack dari Hawaii. Nah, maksud aku itu sih.
Iya, Oke. kru aku dia iya pernah di sini kan. Oke, kita tadi agak sedikit nge-recall yang di awal kenapa milih Manoa? Ih, asli Tasik tapi milih Manoa ini Enggak, Tasik musrik. sebetulnya apa ya? Di sini itu ada plus minusnya sih. Kalau di Tasik Hmm. itu kalau aku paling suka makanannya jelas ya. Itu udah gak ada Hmm. yang bisa ngebandingin lagi. Cuman kalau di sini itu kayak aku lebih suka sama cuacanya, sama tertibnya di sini gitu. Orang-orang Hmm. tuh kayak apa ya, mulai dari nyebrang jalan, gimana orang berkendara, terus antrinya, saling menghargainya kayak lebih respectful gitu loh orang-orang sini itu. Jadi kayak secara apa ya perilaku, mohon maaf Hmm. orang-orang Indonesia termasuk saya, ya jadi kayak lebih lebih apa ya amazed aja gitu loh sama Hmm. budaya sini. Dan kayaknya ada beberapa hal yang memang bisa dicontoh juga sih. Oke. Yang kedua nanti kita tanya lebih jauh lagi. Tadi kenapa lebih milih bahasa Sunda daripada bahasa Indonesia? Padahal di Hawaii itu tugas kamu mengajari bahasa Indonesia. Iya, emang betul. Tapi semenjak ngajar bahasa Indonesia di Hawaii, terus semenjak jadi minoritas di sini, Hmm. kayak rasa bangga terhadap budaya sendiri itu lebih muncul gitu. Bahkan Oh. dari kemarin juga ketika ambil mata kuliah belajar tentang bahasa-bahasa yang sudah mulai apa ya hampir punah dan segala macam, kayak sadar gitu loh selama ini bangga banget bisa ngobrol bahasa Inggris, terus ya bahasa Indonesia jelas bisa, tapi kayak nggak pernah atau jarang banget dan hampir nggak bisa ngobrol bahasa Sunda dengan baik. Jadi kayaknya udah saatnya gitu mulai menghargai bahasa apa ya bahasa kita, bahasa ibu, apa sih namanya tuh bahasa ibu Bahasa ya, daerah. bahasa Oh, iya bahasa bahasa daerah bahasa juga. daerah. Tapi ya Oke. bener kok bahasa daerah juga gitu. Jadi ya lebih Oke, bangga tadi aja. sedikit menyinggung. Henda bilang Henda adalah seorang minoritas di Hawaii, apalagi Henda menggunakan hijab. Mhm. Itu pernah mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan atau gimana? Ada sedikit cerita yang bisa di-sharing nggak pengalaman jadi minoritas? Enggak sih kalau gara-gara hijab, personally nggak Mm-mm. ada. Mungkin salah satu alasannya karena lagi COVID, jadi nggak terlalu banyak manusia di sini, di luar Mm-mm. sana maksudnya. Dan juga memang kayak nggak pernah sejauh ini. Tapi dulu senior pernah ada gara-gara pakai hijab, terus lagi nungguin bis, ya ada aja gitu orang yang tiba-tiba nyolot kayak ngajak berantem, cuman gara-gara pakai hijab. Oh my Cuman God, aku. karena balik lagi Hawaii ini negara maksudnya negara bagian yang sangat beragam gitu. Jadi mereka itu Mm-mm. lebih menghargai perbedaan kayak gitu. Oke, tadi bilang diverse juga ya, nggak terlalu berasa Iya. Amerikanya bahkan. Terus Mm-mm. tadi, kenapa milih seblak? Sejujurnya sih ya untuk makanan negara apapun emang lidahnya lidah orang Indonesia, orang Sunda juga. Jadi menurut orang lain kalau makanan ABC enak, tapi menurut aku masih kayak kurang bumbu gitu loh, kayak tasteless. Hmm, Nah, dan kurang kebanyakan matching. makanan kurang micin, bener generasi micin. Dan kebanyakan makanan Hawaii itu mirip-mirip sama masakan bukan mirip-mirip sama masakan Indo, Mm-mm. bahan-bahannya gitu loh, bahan utamanya, tapi Hmm. emang rasanya beda. Dan aku lebih cocok tuh masakan kita sih gitu. Oke, jadi mungkin pabrik Indomie Indomie membuat pabrik di Hawaii boleh loh ini bisa Ya mengobati. ampun, udah 2 bulan baru makan Indomie kemarin, baru nemu. Dan itu Indomie kurang micin lagi keluaran kan bisa Ya, kalau keluaran iya Indonesia bener. tuh dikurangin kadar Asli, micinnya. Wah, asli kita kadar butuh micinnya nggak micin. ada, nyesel nggak bawa dari Indonesia. Pokoknya yang harus dibawa dari Indonesia itu kecap dan Indomie deh kalau di sini. Indomie. Oke. Mm. Terus tadi kenapa sih milih Barack Obama? Apakah selain dia dari Hawaii, apakah punya alasan khusus lainnya? Aku pribadi sih nggak begitu tahu secara dalam ya profil Barack Obama. Cuman semenjak ke Hawaii gitu kayak sering ngedenger Barack Obama, beliau sempat sekolah dan besar di sini juga, bahkan ada restoran-restoran favorit beliau gitu. Dan dari apa yang aku lihat ya ini hanya dari sudut pandang secara dangkal aja, kayak beliau itu baik dan apa ya lebih bijaksana sebagai seorang Hmm. presiden ya Mm-mm. daripada mungkin apa yang bisa kita
perhatikan saat ini gitu. Jadi Oke, ya itu sih presiden yang iya itu ya, sebut saja Mawar ya, bukan nama sebenarnya. betul. Oke, terus sekarang Henda, thank you so much buat tadi udah ikutan quick question ya. Sekarang ada beberapa pertanyaan nih. By the way, teman-teman kalau yang mau nanya juga bisa nulis di kolom komentar, nanti akan disampaikan langsung kepada Henda. Tapi pertanyaan pertama nih, dari akun Ifami17. Oke, Henda, kenapa sih lo milih Hawaii? Kan kalau misalnya Washington, LA, New York itu wajar ya Kak, di sana banyak orang Indonesia dan maksudnya sehingga banyak orang Amerika yang tertarik untuk belajar bahasa Indonesia. Emang di Hawaii ada orang yang tertarik bahasa Indonesia? Kayaknya baru terkenal dibaca Hawaii ya. Hawaii itu Iya. baru gara-gara yang menteri kemarin ketangkap aja tuh. Iya, jadi udah dijelasin tadi aku tuh nggak milih. Sebetulnya milih sih Hawaii kita kan bisa nge-ranking, kami bisa nge-ranking itu ada di posisi ketiga. Jadi ya nggak milih gitu. Terus sebetulnya meskipun memang di mainland itu lebih banyak jurusan-jurusan bahasa Indonesia dan juga apa ya banyak universitas-universitas ternama yang mengajarkan bahasa Indonesia, tapi sebetulnya supervisorku Pak Uli, beliau itu apa ya salah satu orang penting dalam pengajaran IPA ini. Oh, angin kencang banget. Oh, ada angin. Kedengeran? Enggak ya? Kedengeran itu angin. Iya, itu angin. Oh my god. Iya. Langsung dari Samudra Pasifik ya? Bisa jadi. Itu gua niup. Nah, kencang banget. Pas awal-awal tuh kaget gitu loh, kayak hujan badai gitu. Oke. Nah, jadi beliau itu cukup berpengaruh karena penulis buku BIPA juga dan kayak langsung kerjasama sama penulis BIPA yang apa ya dijeduk di Australia gitu. Jadi ya sebetulnya setelah aku lama di sini kayak oh ternyata meskipun Hawaii gak banyak yang dengar tapi program bahasa Indonesianya sebetulnya bagus di sini. Dan ngobrol-ngobrol tentang peminat banyak kok di sini dari level maksudnya dari tingkat 1 beginner tingkat 1, 2, 3, 4 itu ada aja muridnya gitu. Jadi memang cukup banyak peminatnya. Emang kalau belajar beginner bahasa Indonesia tuh ya Allah karena kita orang Indonesia ya. Aku belajar beginner bahasa Indonesia apa sinonim, antonim. Kalau di sana kayak gimana sih pengalaman dirimu mengajarkan para warga asing? Maksudnya ini tentu saja suatu kebanggaan, tapi mungkin ada sedikit shock culture juga gitu. Tadi kalau ngajarnya gimana, sebetulnya mirip sama bahasa Inggris ketika kita belajar di awal-awal. Kayak belajar apa sih? Nama-nama buah, nama-nama makanan, nama-nama warna, kayak gitu. Itu sama aja kalau untuk beginner. Kalau untuk advanced level, itu topiknya lebih ke diskusi sih. Kayak diskusi masalah korupsi, menteri yang ditangkap, dan lain sebagainya. Itu seru banget ya. Apalagi, ini spill the tea lagi. Jadi salah satu muridku itu beliau profesor dan bahasa Indonesianya sudah advance dan beliau juga jurusannya itu berhubungan dengan kelautan, perikanan dan hal-hal semacam itu. Jadi beliau berteman dekat dengan Ibu Susi yang baik dan ya semacam itu. Lalu tiba-tiba menterinya baru kan dan ingin berkunjung ke Hawaii dan meminta bantuan beliau. Tapi karena mendadak dan karena banyak halangan terkait COVID, beliau menolak. Terus akhirnya beliau bilang, untung nggak bantuin, nanti bisa ikutan terseret. Jadi memang mendengar cerita-cerita langsung ya, karena orang-orang di sini kayak cukup berkaitan gitu loh satu sama lain. Wow. Ya. Pertanyaannya terjawab nggak tadi nanya apa sih? Terjawab banget. Terus Hen, ada cerita seru lainnya nggak Hen ketika lo pertama kali ngajar bahasa Indonesia ke teman-teman kita di Hawaii semua? Aku kaget loh tadi, muridnya ini profesor, wadaw. Nah, ngomong-ngomong profesor, jadi harusnya itu aku ngajar beginner, karena kan belum pernah ngajar bahasa Indonesia sebelumnya. Tapi berhubung perbedaan zona waktu, jadi kalau beginner itu jadwalnya pagi-pagi di Hawaii, yang berarti jam 3 subuh di Indonesia. Nah, berarti kan nggak bisa ngajar tuh ya. Akhirnya dikasih jadwal yang advance level, karena di Hawaii jam 2 siang, berarti di kita jam 6 pagi. Akhirnya ngajar lah, pas tahu siapa si A Pak gitu. Oh, itu profesor ngajar mata kuliah anu. Like, hah?
profesor gitu, udah kayak merod duluan ya. Masa ngajar pertama udah ngajar profesor gitu, apalagi ini diskusi kelasnya, bukan ngajarin warna mobil motor yang kayak gitu-gitu ya. Ya nervous sih awal-awalnya. Jadi ketika ada topik diskusi itu benar-benar baca, harus kayak baca dulu gitu, supaya nih otak gak kosong-kosong banget. Nah, terus yang paling lucu itu kayak kadang ada pertanyaan yang tidak terduga gitu loh. Semacam kita ngomongin kasus penangkapan orang-orang yang korupsi massal semacam itu, kemudian tersangkanya itu pakai baju oranye kan. Ada yang nanya, Teh Henda, kenapa sih kok tersangka pakai baju oranye? Maksudnya gimana ya gitu kan? Emang di Amerika enggak ya? Enggak, di Amerika kalau sudah jadi terdakwa aja mereka pakai baju oranye. Terus kayak, aduh jawabannya apa? Akhirnya ya cuma jawab kayak, mungkin dulunya, ini hanya mungkin ya Pak, saya bilang. Dulunya itu orang-orang yang menjadi tersangka kejahatan kali ya. Jadi kalau melarikan diri kan kelihatan bajunya beda gitu. Cuman sejauh ini saya benar-benar nggak tahu jawabannya apa dan tidak pernah terpikirkan untuk bertanya seperti itu. Karena kan itu budaya kita. Seolah kayak ya udah gitu, kita udah kebiasaan sama itu ya. Ngapain dipertanyakan lagi? Iya, pertanyaannya random banget ya, kebayangnya kan bakal tahu, oh gimana budaya tiba-tiba kenapa tersangka KPK pakai baju warna oranye, Iya kan. blowing in the dark lagi ya, takut Terus kayak kabur kira ke. tuh, oh iya bener juga ya, kok bisa gitu. Kayak jadi kita yang bertanya-tanya. Oke, terus ini ada tanya lagi nih dari Sylvia Trisna. Bagaimana gambaran keberagaman di Hawaii dan sejauh apa? Apakah misalnya kayak dari sisi pejabatnya itu background-nya beragam dari pekerjaan atau mungkin religiusnya atau kayak gimana? Kalau masalah religius sih kayak orang-orang tidak mengurus agama satu sama lain gitu. Mau lo ateis, mau muslim, ya nggak ada yang peduli gitu. As long as saling menghargai aja. Kemudian kalau untuk dari ethnicity di sini itu banyak sekali ya, tadi kebanyakan itu memang orang Asia karena dipengaruhi ya masa penjajahan juga gitu. Jadi kayak orang Jepang, Korea, Filipina, Vietnam, you name it gitu. Bahkan ada di sini ya, Hispanic semuanya kayak ada. Dan justru di sini yang biasanya atau kebanyakan keseringan ya nggak tahu deh kadar keseringannya seperti apa, tapi kebanyakan yang kena diskriminasi itu orang-orang kulit putih gitu. Oh, malah kebalikan ya? Iya. Jadi karena apalagi di daerah-daerah tertentu jangan sampai deh orang kulit putih main ke sana tanpa orang lokal. Karena ya bahaya gitu ya. Nah, itu dipengaruhi karena dulu Hawaii ini kan negara merdeka. Dan tiba-tiba dijajah oleh Amerika. Jadi Amerika kan orang kulit putih ya, dijajah oleh orang Amerika, kemudian dianeksasi, jadi kayak disatukan menjadi bagian Amerika. Nah, banyak orang yang menolak gitu. Jadi kayak orang-orang kulit putih kan haoli ya istilahnya. Orang-orang haoli ini mereka semacam mengambil, merampas kebebasan orang-orang Hawaii dan ya semacam itulah. Jadi anggapan pandangan orang Hawaii terhadap orang kulit putih itu agak negatif. Meskipun itu di masa lalu ya, tapi seperti berpengaruh ke saat ini gitu. Oh ya Allah, jadi apa ya, local supremacy. Kan ada white supremacy. Ini local supremacy ya. Iya, bisa lah ya. Oke, terus ini ada satu pertanyaan lagi dari Sylvia. Kak, waktu ngajarin bahasa Indonesia, kan maksudnya grammarnya beda banget, apalagi bahasa slangnya. Itu ada kesulitan nggak? Terus kalau di Hawaii itu ada tes bahasa Indonesia kayak TOEFL ya? Oh, oke. Nah, kalau tadi ada kesulitan kalau ngajar grammarnya ya. Nah, tergantung levelnya. Kalau misalnya beginner, ya kita mencoba mensederhanakan bahasa kita kayak ngajar ke anak SD gitu loh. Jadi kayak bener-bener lambat, terus kadang kadang diterjemahkan juga gitu, tergantung situasi. Kalau ngajar advance level sendiri, itu sebetulnya mereka sudah bisa berbicara lancar. Tapi ada kata-kata yang kadang misalnya ada satu makna, tapi gimana ya? Ada beberapa kata yang artinya sama. Nah, murid kita,
muridku itu cuma tahu kata A sama B, sedangkan aku pakai kata-kata C. Jadi itu bikin mereka bingung. Nah, kita itu harus menyesuaikan, kira-kira meskipun mereka advance, tapi pemilihan katanya itu ya harus disesuaikan. Jangan sampai yang belum diajarkan ke mereka. Gitu. Cuman kalau masalah grammar, ya anak tingkat 1 belum belajar grammar ya, baru kayak Masih tadi ya, ya saya warna-warna. ya saya suka biru gitu. Terus ada tes TOEFL kayak apa ya, bahasa Indonesia gitu nggak? Sebetulnya sih kalau aku sebagai pengajar ada. Jadi namanya tes UKBI, ujian kemahiran berbahasa Indonesia kayak TOEFL, dan itu dilaksanakan di Bogor di PPSDK. Jadi memang dari Balai Bahasa langsung Kemendikbud. Dan harus mencapai, nggak tahu sih standarnya apa ya, cuman ada hasilnya sama kayak TOEFL, dan itu bisa menjadi dilihat apakah kita layak untuk menjadi guru bahasa Indonesia atau tidak. Nah, sedangkan untuk mahasiswa sendiri sepertinya ada placement testnya, tapi karena waktu itu kan aku tuh tahu-tahu nerima list muridnya dari supervisor, jadi nggak tahu gitu awal-awal proses penentuan kelasnya itu seperti apa. Tapi biasanya ada tes atau diberikan kayak pertanyaan sehingga muridnya bisa menjawab, seperti itu sih kurang lebih. Oh, jadi ada TOEFL-nya juga lah ya. Tapi nanti kayak sesuai level-levelnya, kalau misalnya bagus ya anggaplah kalau paper based test 580 lah ya. Kalau advance ya di atas 575. Tapi kalau jelek ya 402 lah. Kalau paper based test yang TOEFL. Terus nih Henda, ada pertanyaan lagi dari Atta Saragi. Kayaknya dia nggak percaya deh lo ada di Hawaii. Kata dia minta dong ajarin kita bahasa Hawaii. Kan ada bahasa lokalnya ya kalau nggak salah. Oke. Satu aja, satu kalimat atau satu kata? Kalau aku nggak bisa sih bikin kalimat ya, karena mau ngambil mata kuliah Hawaiian language, cuman kreditnya nggak nyampe karena 4 SKS gitu. Sedangkan aku cuma punya 6 SKS, jadi harus 3 SKS dan 3 SKS. Gitu. Oke. Ya. Dan meskipun Hawaii itu juga salah satu bahasa resmi di sini, tapi kebanyakan orang pakai bahasa Inggris. Jadi yang paling sering digunakan itu, yang pertama semua orang udah pada tahu deh kayaknya ya, aloha. Apa? Oh iya, aloha. Oke. Terus yang kedua mahalo. Mahalo itu kayak lo mahal. Mahalo itu kayak thank you atau bye, kayak closing gitu loh kalau mau bye-bye atau bilang makasih. Mahalo. Dan pernah ada kejadian lucu, kayak tahu nggak sih kalau di email di bawahnya tuh suka ada misalnya best or regards Henda. Oh, sincerely yang kayak gitu kan. Oke, ya. Terus itu ada misalnya mahalo aja karena udah ada signature-nya gitu. Ada yang reply email, Dear Mr. Mahalo. Dear Mr. Mahalo. Dan terus gue kayak mikir dulu kayak Mahalo. Oh ya Allah, dear Mr. Thank you ya. Mr. Hatur nuhun. Mr. Thank you. Padahal kan masih itu closing loh, tanda tangannya ada di bawahnya gitu. Jadi dear Mr. Mahalo. Jadi disangkanya Mahalo itu nama Hawaiian, padahal itu thank you. Lucu. Thank you. Oke. Jadi nanti kalau aku ke Hawaii aku bisa Mahalo. Terus sama apa, Hen? Ada juga karena mirip-mirip sama bahasa Indonesia, kayak misalnya fish, apa sih bahasa Indonesianya? Ikan. Oke, nah di sini ada silent N, jadi N itu nggak dibaca, jadi kayak tapi K-nya diganti H, jadi ikan itu IH di sini. Gitu, jadi ada sedikit mirip, dan ada juga yang lebih mirip itu seperti Hale Manoa atau Hale Mahana. Hale itu artinya bale. Gitu. Kale dikirain Ardhito Pranomo. NKCTHI Henda, aku kan anaknya Ardhito banget. Gitu. Oke deh. Oke. Kale terus. Sama apa ya, kayak sering banget kalau makan di luar ada ahi gitu. Terus kayak apa sih ahi? Itu apa? Itu sejenis ikan yang memang khas
Hawaii gitu. Oke, Jadi ya, ini ya. jadi paling tahu juga kata-kata yang memang umum digunakan seperti di menu atau di bis, kayak aloha, welcome aboard, ya kayak gitu-gitu lah. Jadi tahu. Oh, iya. Tadi Ayu tuh kan karena anak kontes ya kita ya, jadi Uti. Lawannya Uti. Benar-benar. Ternyata nama ikan. Iya. Terus ada nih, aku ketik ya. Oke, boleh. Wah, ini kayaknya bahasa mengumpat nih. Aku senang. Tampilan saja aku pakai hijab. Oke, Tapi aku senang. bisa tolong dibaca nggak tuh? Oh ya, sebentar. Oh, udah muncul. Highway. Oke. Pasti semua orang yang pertama kali ke Hawaii atau yang baru pertama kali baca Hawaiian language, sorry, itu bacanya like. Padahal itu harusnya like highway. Like itu apa? Nama jalan. Nama jalan, tapi dibacanya like. Ih, kayak ini ya, kayak bahasa Indonesia banget. Iya, makanya Kak, aku bilang kan kayak lebih mirip gitu. Sama ini juga berarti kamu sekarang bisa baca ini. Coba. Nah, Oke, sebentar. Hale mau. iya, itu hale mau. Jadi bukan mau. Oh, Nama jalan. Hale mau. Oh, kayak makanya kalau ngomong Hawaii itu Hawaii, bukan Hawaii karena i-nya 2 di belakang. Iya, betul. Oh. Jadi kayak nama ada curak di atas aku. Ada curak di atas kan biasanya. Jadi aku baca kayak Hawaii. Pakai ain. Aku juga kayak pas ngobrol, kenapa sih kok bacanya pada Hawaii gitu. Ternyata setelah tahu cara, karena belajar Hawaiian Studies, jadi tahu kalau cara baca itu hampir mirip sama bahasa Indonesia dan cara baca Al-Quran gitu. Ada panjang pendeknya gitu. Oh, serius sampai segitunya? Iya, Wow. misalnya di univ aku kan University of Hawaii at Manoa. Nah, di Manoa, MA, di A-nya itu ada tulisan kayak garis di atas A-nya. Garis, itu tuh, iya. Berarti itu panjang. Manoa gitu bacanya itu. Manoa, ya Allah, 2 harokat. Iya, 2 harokat. Ada tandanya. Oke. Jadi University of Hawaii at Manoa. Iya, tapi nggak pada bilang gitu. Kelamaan kali ya. Kalau Iya. Oke, Jadi kita bilangnya UH aja. UH. Oh, UH. Oh, UH at Manoa. Tetep ya aku tuh. Pakai harokat. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih, Henda. Ya secara Henda ini seorang Muslim. Jadi di sana susah nggak sih cari makanan halal? Wah, sebetulnya kakakku tadi kayaknya ikutan join dan ntar dimarahin gua. Aduh, kakaknya Henda makan babi nih, pakai hijab doang. Waktu hari pertama aku makan babi. Enak ya? Gak apa-apa lah, nggak tahu. Sumpah enak. Jadi ceritanya itu lucu. Kan waktu itu udah karantina kan, terus keluar sendiri kayak jam 2-an tuh kayak, aduh lapar nih, makan yang aman deh, makanan Jepang aja. Terus adalah takoyaki. Dalam pikiran aku kan takoyaki bulat isinya gurita atau apa gitu, seafood. Nah, ternyata si takoyaki yang aku pesan itu udah 1 cup gitu loh, kayak ada takoyakinya, terus ada apalah semacam kayak bentukannya kayak chicken katsu dan di atasnya tuh kayak ada bacon, tahu nggak sih kayak yang tipis-tipis gitu. Tahu ya. Terus kayak aku pikir kan karena sering kayak makan makanan Korea yang di grill gitu, jadi kayak ini beef gitu. Terus aku makan, pas dimakan kok gurih ya, kok lebih enak ya. Terus kayak udah dimakan. Terus beres makan langsung search kan, karena tekstur dan motif patternnya itu beda. Pas search bacon, kayaknya ini yang tadi gue makan deh gitu. Terus kayak ya udah deh, ya udah gimana lagi gitu. Ya kan itu Ya udah nggak nih. tahu, Iya. tapi dinikmati ya karena gitu. Maksudnya kan di awal udah kepikiran karena lapar dan capek gitu. Tapi pas setelah pulang ke rumah kayak dipikirin kok kayaknya itu bukan beef deh gitu. Jadi makan babi. Beef lah, Henda itu beef. Anggap aja beef. Nah, cuman sih emang kayaknya agak susah cari makanan halal karena untuk ayam dan daging sapi pun
kan susah kan yang disembelih dengan cara ya Islam Iya gitu. sih. Makanya kita bismillah aja, yang penting nggak makan babi, nggak minum alkohol Iya kayak sih. gitu-gitu. Dan juga mau ngomong apa ya tadi? Ya udah lupa lagi mau ngomong apa. Aku nungguin lagi, mau spill the tea apa lagi nih? Apakah menteri itu makan bacon juga? Oh, inget. Jadi kayak kalau Apa? makan di luar sama temen kan kadang ada deskripsinya kan jelas gitu apakah ada pork atau enggak. Nah, cuman kadang ada juga makanan yang jenis misalnya sosis apalah yang orang-orang sana udah tahu kalau itu ada kandungan babinya, tapi aku nggak tahu gitu. Untungnya teman-teman di sini baik, jadi kayak kalau misalnya aku pengen A nih, terus mereka yang tanyain gitu, apakah ada babinya atau enggak. Kalau enggak ya mereka yang gantiin kayak gitu-gitu kayak, oh baik banget. Alhamdulillah sih teman-temannya pada mengerti gitu bahwa itu loh pantangan seorang muslim atau muslimah dalam makan makanan siang semua gitu. Ya, jadi nggak bisa makan enak lagi ya, karena dibantu Karena udah tahu. kebaikan oleh teman-temannya. Iya. Kayak Oke, Henda nih. Kenapa? Ya. kalau di menu juga ada gambarnya kan. Terus kayak mau ini nih pas dibaca kalau nggak bacon ya babi sih intinya. Nggak bisa. Kayak tadi juga ada di story aku yang terakhir itu kayak aduh itu pengen banget gue ngeliatin aja tuh teman makan, ada boleh minta nggak ya, meskipun dia ngasih kan nggak bisa makan. Iya sih, Henda. Udah, nanti balik ke Indonesia langsung makan seblak Betul, setuju. pakai babi. Kangen banget. Jadi bercanda. Kangen, iya sih, aduh soal sana. Oke, ke question dulu, nanti kita kangen-kangenan sama makanan-makanan yang ada di Tasik. Ini dari Gilang. Oke, menurut Henda nih, dengan pengalaman yang 2 bulan tadi, kenapa sih orang asing, terutama orang Hawaii, harus bisa belajar bahasa, atau mereka mau belajar, tertarik belajar bahasa Indonesia? Oke, itu biasanya personal reason. Dari yang paling lucu, nggak lucu sih, mungkin normal untuk orang-orang sini, karena pacarnya orang Indonesia, atau karena keluarganya mereka nikah sama orang Indonesia, jadi kayak harus belajar bahasa Indonesia, atau karena mama mertuanya orang Indonesia, jadi syaratnya harus bisa bahasa Indonesia. Tapi yang paling serius biasanya berhubungan dengan pekerjaan atau riset mereka. Jadi kayak jurusannya kelautan, perikanan, sejarah kayak gitu-gitu, sejarah Asia. Mereka harus bisa setidaknya dasar bahasa Indonesia supaya lebih mudah dalam melakukan riset begitu. Oh, oke. Jadi gitu. sama ya. Karena punya pacar itu emang kayaknya kita juga gitu di zaman dulu. Jadi kalian kalau misalnya mau bagus bahasa Inggrisnya pacarannya sama bule kali ya. Jadi bisa termotivasi gitu kan. Benar nggak sih? Jadi ya minimal nanti kalau IELTS speaking testnya bisa 8,5 kalau punya pacar bule mah. Nanti kalau udah 8,5 putusin ya. Terus Henda, pertanyaan lagi nih dari Damar Komodo nih. Culture shock yang dialami pertama kali ketika sampai di Hawaii. Nah, aku benar nih. Sebetulnya culture shock yang bikin pengen balik atau yang terkejut banget gitu sih enggak. Karena kan tadi lagi ya, Asia. Tapi ada beberapa hal yang cukup agak bikin nyebelin. Kayak contohnya sejak pandemi kan di Indonesia itu banyak tempat cuci tangan ya. Kalau di Hawaii itu susah banget cari tempat cuci tangan. Kayaknya hampir nggak ada deh. Sejauh ini aku nggak pernah randomly cuci tangan di luar gitu karena emang nggak ada tempat cuci tangan. Kemudian aku juga orang yang sering ke kamar mandi, ke toilet. Jadi kayak nyari toilet itu keharusan gitu. Nah, semenjak di Hawaii itu karena cari toilet itu susah. Ada 2 alasan. Pertama karena pandemi udah jelas semua toilet umum ditutup kayak di bank udah nggak ada yang dibuka lagi. Kedua karena berdasarkan sejarah itu tadi kan orang kulit putih menjajah gitu ya. Nah, adalah bisnis di Hawaii, bisnis gula. Jadi harga tanah itu mahal di sini. Nah, karena jadi semakin mahal, jadi mendapatkan tanah itu susah dan harganya sangat mahal.
karena itulah banyak juga homeless atau orang-orang yang nggak punya rumah di sini. Jadi kalau kayak pagi-pagi atau sore-sore lewat jalan itu banyak orang yang nge-camp pakai tenda anak kecil gitu loh untuk tinggal di situ, atau pakai troli supermarket untuk bawa barang-barangnya kayak gitu-gitu. Nah, itulah salah satu alasan kenapa setiap rumah makan atau tempat-tempat publik tidak punya kamar mandi, karena seolah nggak ada ruang gitu. Sayang, karena mahal, jadi mendingan nggak usah ada kamar mandinya sama sekali. Oh my god, itu kantong kemih orang Hawaii kuat-kuat ya. Iya, paling sih yang agak sedikit jadi pembelajaran itu di sini tergantung orang sih. Ada yang welcome, ada yang kayak individualis, peduli dengan diri sendiri gitu. Nah, tapi kalau mau nanya nih, jangan nanya sama sembarang orang. Aku waktu itu pernah tersesat, lucu banget, tersesat di mall ya. Mau ke bus stop tapi nggak ketemu. Aku nanya satpam A. Karena dia satpam kan, beliau satpam. Aku tanya, terus dia jawabannya, sorry, I'm busy. Hah, kenapa? Lah kan itu kerjaan lo gitu. Lagi ngurusin mobil-mobil yang lewat segala macem lah. Mungkin di satu sisi itu emang salahku juga sih, kayak nanya ke orang yang mungkin sedang bekerja. Tapi ya lagi-lagi menjadi pembelajaran bahwa lo kalau mau minta tolong, mau nanya ya kira-kira aja deh gitu, jangan ke sembarang orang. Makanya daripada nanya, mending udah baca, literate gitu. Ikro ya, Iya. Google Map, Ikro Google Map. Oke. Ini ada pertanyaan lagi Han dari Fatah Hayar Han. Kalau ada budaya Hawa yang pengen Kak Henda bawa ke Indonesia, itu apa? Begitu juga sebaliknya, kalau ada budaya Indonesia yang pengen Kak Henda bawa ke Hawaii, itu apa? Oke. Kalau budaya Hawaii yang ingin dibawa ke Indonesia itu sebetulnya agak sulit juga ya menerapkannya, karena nggak nonton budaya secara kayak tarian atau kesenian apa, karena kan nggak bisa sekarang ya. Tapi dari apa yang dialami itu di sini keren banget sih. Kalau di Indonesia ya, ada orang nyebrang, mobil yang menang atau motor yang menang. Kalau di sini mau mobil sekencang apapun ada orang nyebrang, diem gitu. Mau padahal mobilnya duluan yang hampir belok, terus kita tiba-tiba nyebrang nih, salah kita, mereka berhenti. Jadi kayak pejalan kaki itu raja. Jadi mereka saling menghargai, bahkan kayak mobil dengan mobil pun mereka masih saling menghargai gitu. Kayak ada orang yang tanggung mau keluar, ya lo berhenti aja nggak masalah gitu. Jadi budaya saling menghargainya itu tinggi sekali di sini. Jadi itu salut banget sih, kayak kaget waktu itu nyebrang, terus kayak aku hampir ketabrak kan, ternyata diem gitu, kayak yuk maju aja, jalan-jalan gitu. Ternyata ya emang budaya di sini kayak gitu. Oke. Kalau budaya Indonesia yang pengen lo ekspor ya, berarti ekspor ke Hawaii itu apa? Sebetulnya aku itu dulu niatnya ingin ada kayak ngajar masak gitu loh, makanan khas Indonesia ya. Jadi kayak biasanya di rumah supervisorku ngajak murid-muridnya terus masak apalah masakan khas, dan kayak sambil belajar budayanya secara langsung. Atau juga biasanya ada karnaval semacam orang-orang dari beda negara, kita pakai kostum negara masing-masing dan mengadakan karnaval atau pameran semacam itu, sehingga bisa langsung mengajarkan ke mereka. Atau mungkin permainan-permainan kayak congklak, lompat tali, kalau yang Indonesia banget itu juga pengen. Tapi kayak semuanya itu gagal karena COVID. Jadi paling rencana terdekat itu, karena kebetulan aku tinggal di asrama dan ada satu orang murid aku di sini dan juga beberapa orang dari negara lain. Jadi kayaknya mungkin nanti aku bakalan kayak ngajarin cara masak sate sih, cuman hanya untuk orang-orang asrama aja, biar culture sharing itu masih ada meskipun cuma di sini gitu. Oh, di sana nggak ada sate? Sate kikil nggak ada? Nggak ada, aduh, yang jual kikilnya aja kagak ada. Kalau ada gue bikin sendiri itu sate kikil. Pengen nanti bumbu kacangnya pakai Skippy ya? Apaan tuh Skippy? Ya apa sih, kayak ada Skippy tuh jam kacang, selai kacang. Oh iya, tahu. Oh iya. Mereknya Bener-bener. di Hawaii apa ya? Skippy bukan sih? Iya Skippy kok bener. Maksudnya aku suka lihat tapi aku nggak makan Skippy. Tadi kan pakai bumbu kacang biasanya. Oke. Daripada ngolek Kak.
Ada kacang. Bawa Sinti. Oh my lord. Naonan Henda. Karena susah kan, nanti bumbu kacangnya pakai Sinti, bawa satu doang tapi My. segini. Oh, ya Allah, Henda. Emangnya Kak, kalau ngomongin apa ya? Kalau ngomongin budaya Indonesia, mau sejauh apapun emang makanan ininya yang ngangenin. Sampai kan zaman dulu tuh Belanda aja ngejajah kita itu ya gara-gara si bumbu-bumbu spices kita yang sangat terkenal Iya. itu yang katanya konon katanya dulu harganya lebih mahal dari emas dan Bitcoin ya. Oke. Terakhir Han. Karena sebenarnya kan si Amanat Institute ini adalah salah satu lembaga untuk ngajarin politik ke anak muda dengan cara yang lebih fun, dengan cara yang berbeda dari yang lainnya. Nah, ngomong-ngomongin politik, Hen. Kalau misalnya Henda kepilih jadi Kemenkraf tuh, Menteri Pariwisata di Indonesia. Wow, oke. Satu hal yang akan Henda pertama lakukan itu apa? Pasti banyak yang ingin dilakukan, aku yakin banget. Tapi yang satu hal pertama. This is a tough one. Apa ya? Kayak mungkin kalau jadi Menteri Pariwisata, sebetulnya yang aku pengen itu kayak susah, nggak bisa jawab nggak? Jadi gini, sebetulnya hal yang aku salut di sini itu di Hawaii ini hampir kebanyakan tempat wisata itu gratis. Jadi ya nggak bayar, bahkan parkir pun nggak bayar gitu. Mungkin karena pajaknya yang cukup tinggi juga ya, tapi aku tuh pengennya pariwisata di Indonesia bisa dirawat dengan baik dan dinikmati dengan harga yang wajar oleh warga Indonesia. Mungkin bisa ditaikkan harganya jika untuk warga negara asing gitu. Tetapi lebih baik apabila ini kan tempat wisata di Indonesia yang bisa dinikmati oleh warga negara Indonesia kan. Alangkah lebih baik kalau memang semua orang bisa menikmati dengan free gitu. Bahkan Pak Ogah pun di sini nggak ada, sampai kayak enak. Nggak ada Pak Ogah. Nggak ada, mau nyetir juga gratis gitu. Kecuali tempat parkir yang misalnya ada McDonald nih, terus depannya wilayah McDonald aja itu harus bayar. Cuman kayak kalau di mall yang banyak toko-tokonya itu nggak bayar dong. Oh, enak banget. Jadi nggak ada makhluk goib itu ya, tukang parkir Indomaret yang kalau kita datang nggak ada, bos keluar tiba-tiba ada. Nggak ada. Itu culture shock juga sih. Culture shocknya ya. Sih nggak bayar kok bisa gitu, heran gitu deh. Terus Henda kan di sana ngajar bahasa Indonesia nih, Hen. Saran Henda dong untuk dunia pendidikan, terutama dunia pendidikan bahasa Indonesia untuk orang Indonesianya sendiri. Oke. Jadi sebetulnya meskipun bahasa Inggris itu penting ya, kayak kita kemana-mana harus bisa bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesia juga jauh lebih penting karena itu tuh identitas kita gitu. Jadi kebanyakan ya sekarang banyak orang yang pakai bahasa Indonesia gaul ala-ala Jaksel gitu loh, yang lucu-lucu ya. Mungkin memang tren, tapi tetap loh harusnya itu mereka tahu bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau seenggaknya berkomunikasi itu ya kalau pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Inggris. Kalaupun mau dicampurkan ya sepantasnya lah gitu, jangan sampai ya kayak, mohon maaf ya teman-teman kalau bisa berasal dari Jaksel, cuman ya itu bahasa Indonesia itu adalah identitas kita. Jadi ketika kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka itu juga akan menunjukkan diri kita, pribadi kita sebagai orang Indonesia gitu. Jadi belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Meskipun jadi belajar ya. Belajar tentang apa? Bahasa, aduh ya Allah, biasanya saya udah lupa. Dwi Murni ya? Apa sih? Bahasa Indonesia. Aduh gue lupa. Oh, majas hiperbola. Iya. Apa tempo parte? Oh my god. Personifikasi. Ya, personifikasi, betul. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, itu pelajaran bahasa Indonesia tapi gue kayak belajar bahasa Hawaii. Susah banget. Ya, tapi kan kita jarang kan pakai kata-kata yang kayak gitu. Yang penting praktikal dan mudah dipahami gitu aja. Oke. Ini benar-benar very last question. Politisi favorit lo siapa? Wow, tidak terlalu mengikuti politisi, tapi kayaknya sejauh ini mungkin Bu Susi ya.
Oh, Karena oke. ya Kenapa sebelum suka ditanya Bu kenapa, Susi? karena apa ya, beliau kan hanya lulusan SMP dan Mm-mm. meskipun hanya lulusan SMP tapi beliau itu peduli dengan negara kita, dengan khususnya Hmm. perikanan dan kelautan dan segala macam. Dan meskipun hanya lulusan SMP tapi kayak beliau itu lebih berpendidikan daripada mohon maaf, maksudnya tuh kayak lebih berwibawa gitu, lebih Oke. terbukti apa ya, hasil pekerjaannya dan segala macamnya. Nah, jika beliau saja yang hanya lulusan SMP kalau saya tidak salah bisa Mm-mm. menjadi menteri dan bisa berkontribusi terhadap kemajuan Indonesia, ya kenapa Mm-mm. aku yang lulusan S1 mudah-mudahan bisa sampai S3 nggak bisa gitu. Jadi ya meskipun tidak sama, tidak di bidang perikanan, kelautan dan segala macamnya, tapi mungkin mudah-mudahan bisa berkontribusi di bidang pendidikan. Oh, ya. Gokil ya. Mahalo Henda Puji Astuti. Aduh, itu mahal masih dibawa. Keren banget. Bakal aku ingat terus tadi sama Like Highway. Pokoknya nanti kalau misalnya dapat kesempatan untuk ke Hawaii, Mhm. hal yang pertama akan aku datengin adalah Like Hawaii. Like Highway. Iya. Betul. Banyak Oke deh. sih. Henda, ini udah 60 menit. Aku takut kalau misalnya kita nggak ada sekarang, tiba-tiba Instagram nge-close. Suka kayak gitu tuh kalau udah 60 menit. Ayo dong Instagram buat IG Live 5 jam. Aku mau ngegosip sama Henda. Itu gimana Setuju. menteri itu tuh. Waktu di Hawaii, gimana sih ditangkapnya? Dari bercanda. So, Henda, mahalo so much. Hatur mahalo. Iya, mahal. Mudah-mudahan nanti bisa Luar biasa. ketemu lagi pas nanti balik ke Mudah-mudahan ya. Indonesia. Let us know. Nanti mudah-mudahan Henda bisa jadi next Ibu Puji Astuti dan mungkin nanti ibu kota Indonesia pindah ke Tasik ya. Bisa Targetnya itu. jadi ya. Oke. Oke, Henda, thank you so much. Iya, Mahalo. sama-sama. Salam buat semuanya Bye-bye. ya.